Itu tuh, Bang, itu tuh. Coba itu tuh. Ya Allah ya Karim, hari gini ya masih ada yang main razia rumah makan. Ini kejadiannya di Garut, ini masih baru nih, Sabtu 8 Maret 2025. Viral razia warung saat puasa di Garut, meja digebrak dan gelas dilempar. Saya baca dulu peristiwanya. Beredar video memperlihatkan sekelompok orang merazia warung saat Ramadan. Kelakuan orang itu menuai sorotan karena menggebrak meja dan menuang minuman orang yang tidak berpuasa sembarangan. Dilansir dari Detik Jabar hari Sabtu ini, diketahui peristiwa itu terjadi di Garut, Jawa Barat. Di awal video tampak seorang pria berpeci dan seterusnya seperti di video itu ya. Video itu kemudian beralih keluar warung yang menampakkan adanya sosok pria berpakaian dinas Satpol PP. Kepala Satpol PP Garut Basuki Eko pun angkat bicara. Dia menyebut peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 5 Maret yang lalu saat personelnya sedang mensosialisasikan maklumat Ramadan terkait jam operasional warung makan di saat bulan puasa. Di tengah jalan, anggota Satpol PP itu berpapasan dengan gerombolan orang-orang yang tampak dalam video viral itu. Kejadian ini terjadi saat kami melakukan patroli untuk mensosialisasikan maklumat Ramadan. Kebetulan di jalan kami berpapasan dengan massa, kemudian diikuti oleh anggota. Walah, Garut. Bro, siapa yang mengizinkan Anda main sweeping sembarangan di properti rumah makan orang lain? Siapa yang mengizinkan Anda berbuat, kalian berperilaku kurang ajar seperti itu? Siapa? Hah? Aparat? Atau pimpinan ormas kalian? Agama kalian? Enggak, Islam tidak mengajarkan seperti itu, bro. Ya, Islam tidak mengajarkan pemaksaan kehendak, pemaksaan ibadah, pemaksaan syariat kepada orang lain. Ini dengar. Islam tidak memaksakan, tidak mengajarkan pemaksaan kepada orang lain untuk melakukan ajaran agamanya. Belum pernah mendengar ayat apa la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agama yang kamu amalkan, bagi kita agama yang kita amalkan. Nggak ada rumusnya Islam memaksakan. Seandainya pun mereka itu yang sedang makan di siang bolong pada bulan Ramadan ini adalah sesama muslim, seandainya pun mereka muslim, itu bukan urusan Anda tidak berhak memaksa mereka untuk berpuasa. Kalian, kita sesama muslim tidak berhak memaksa orang lain untuk melakukan syariat Islam. Ini bukan negara Islam. Ini negara Pancasila. Negara ini ditegakkan atas dasar hukum undang-undang yang berlaku di negara Pancasila ini. Bukan atas dasar syariat agama. Ya. Sekali lagi, seandainya mereka pun yang makan siang bolong itu, yang kalian usir itu, yang kalian sweeping itu, mereka adalah muslim, sama-sama umat Islam. Anda tidak berhak melarang mereka makan di siang bolong. Anda tidak berhak memaksa mereka untuk melakukan sholat. Anda tidak berhak memaksa mereka untuk melakukan puasa. Agama kita ditegakkan atas dasar keikhlasan, kesadaran beragama, bukan pemaksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kita amalan kita, bagi mereka amalan mereka.
Ya, Allah ya Karim. Itu kalau mereka itu sesama muslim seandainya. Pun demikian, nggak bisa kita. Udah orang nggak sholat, dipaksa suruh ke masjid. Kalau nggak bisa dibakar rumahnya, gitu Pak. Aturan dari mana? Yang ngajarin agama Islam ke sampean kalian itu siapa? Hah? Ulama mana yang mengajarkan Anda untuk memaksa orang lain agar beribadah menjalankan syariat agama seperti yang kalian inginkan itu? Hah? Ulama mana? Ulama dari keturunan Yaman ya? Ini bikin gaduh aja. Ini kayak gini-gini, kalau nggak ditangkap terus-terusan ini. Polisi, Satpol PP kok melihat kayak gitu, diem baik. Penakut jadi aparat buat apa sih? Gaji oleh negara untuk bekerja dengan baik, pengecut dan penakut semua aparat kalau begini caranya. Ya itu kalau mereka muslim. Apalagi negara kita Indonesia ini negara Pancasila yang tidak seluruh penduduknya beragama Islam. Dimanapun berada. Siapa tahu mereka musafir. Musafir kan tidak diwajibkan puasa. Ya. Siapa tahu mereka sedang sakit. Siapa tahu mereka sedang ingin membelikan makanan untuk keluarganya dan lain sebagainya. Jadi jangan main paksa begitu. Islam mengajarkan hormat menghormati antara pemeluk yang satu dengan yang lain. Makanya ada ayat lakum dinukum waliyadin itu. Allah ya Karim. Gemes ini kalau melihat kayak gini karena terjadi terus itu. Hampir setiap bulan Ramadan, setiap tahun terjadi peristiwa model begini dan dibiarkan tanpa ada tindakan dan sanksi tegas dari aparat keamanan kita. Apa gunanya undang-undang kita? Apa gunanya undang-undang dasar negara kita? Apa gunanya Pancasila? Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika digembar-gemborkan setiap saat? Kerukunan, toleransi beragama. Tetapi ketika ada yang merusaknya tidak dikasih sanksi, tidak dikasih hukuman, ya akhirnya terulang terus. Berulang terus gitu loh. Loh kalau modelnya begitu, mentang-mentang Garut misalkan mayoritas muslim, kemudian mempersekusi, mensweeping orang lain yang tidak menjalankan syariat Islam. Loh nanti di daerah lain yang mayoritas non-muslim, umat Islam diperlakukan sama dengan semangat balas dendam. Ya rusak, hancur negara ini isinya balas dendam di sana sini. Makanya itulah pentingnya kita diajarkan untuk saling bertoleransi antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain, menghormati keyakinan seseorang, keyakinan umat lain. Itu fungsinya kan begitu agar kita bisa hidup rukun, saling menghormati. Kalau sudah kita bisa hidup rukun, saling menghormati keyakinan saudara kita yang tidak seagama, tidak seakidah dengan kita, nanti kita bisa mewujudkan kehidupan yang damai di dalam berbangsa dan bernegara. Kedamaian ini penting bagi kita semuanya. Damai, kerukunan, menciptakan kedamaian, kita bisa beribadah sesuai dengan agama kita dengan baik, saling menghormati. Tapi kalau nggak damai, nggak rukun begitu, saling sweeping, saling serang antara pemeluk agama yang satu terhadap pemeluk agama atau keyakinan yang lain gara-gara dianggap tidak sejalan dengan keyakinannya, ya rusak. Akhirnya perang saudara bisa terwujud. Ketika perang saudara, Anda tidak akan bisa menikmati kedamaian. Ketika perang saudara, Anda tidak bisa beribadah, menjalankan syariat agama dengan baik. Syariat agama bisa kita jalankan dengan baik, dengan sempurna kalau kehidupan kita, kalau kita bisa saling menghargai, kita bisa rukun. Kalau masyarakat kita damai, itu penting, bro. Tak tempiling gue loh sesuai. Gemes aku. Ngaji yang benar. Jangan salah-salah. Ngaji kok isinya doktrin melulu begitu.
maksain kehendak kepada orang lain. Nggak ada, itu bukan otoritasmu. Tuhan saja tidak memaksakan kepada hambanya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Nggak ada paksaan di dalam agama. Orang yang menjalankan syariat agama ya untuk dia nanti pahalanya. Orang yang melanggar syariat agama juga untuk dia sendiri nanti hukumannya. Sudah ada catatannya, ada ketentuannya. Itu undang-undangnya begitu agama. Tidak dipaksa begitu. Allah. Mudah-mudahan aparat kita di Garut, di Jawa Barat bisa bertindak tegas terhadap orang-orang yang suka main sweeping, main pemaksaan begini. Kalau diingatkan oleh manusia begini tidak mau, apa nunggu diingatkan oleh alam semesta? Nah iya, kalau diingatkan oleh manusia begini kalian nggak mau, nggak mendengar. Mau nunggu diingatkan oleh alam semesta, mau bencana alam terus-terusan. Ya kalau sudah diingatkan oleh manusia nggak mau ya, tunggu saatnya kalian diingatkan oleh alam semesta, oleh bencana alam. Oh iya, ya memang secara logika, secara ilmu fisika, ilmu alam bisa dikenalar tentang banjir kenapa terjadi, bencana alam, angin puting beliung terjadi. Tetapi bahwa mereka adalah makhluk Tuhan, Tuhan yang mengatur, Tuhan punya kuasa terhadap alam semesta ini untuk memerintahkan berbuat sesuatu atau tidak terhadap alam semesta ciptaan. Astagfirullahaladzim. Udah ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Garut ataupun di tempat lain, khususnya di Jawa Barat, Jabodetabek yang suka sering ada pemandangan main sweeping model-model begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.